Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan lagi, masih dalam lanjutan dari pembahasan kita yang dahulu, yaitu tentang bisection. Cara bisection. Kita yang lalu menentukan di sini, angka di sini. Ini apabila nilainya positif, di sini nilainya positif, maka yang dipakai adalah F51, berarti atasnya. Tapi kalau negatif, yang dipakai adalah yang di sini, E51. Nah, ini akan berlaku apabila dari sini, dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, tentu rumusnya lain, kita harus merubah jadi minus, jadi kurang dari 0. Nah, ini tentunya tidak praktis. Bagaimana supaya rumus ini bisa dipakai dua-duanya, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas? Maka kita kalikan saja antara fx di sini dengan fx1. Kalau hasil perkaliannya adalah minus, berarti dia akan melewati titik 0. Jadi antara ini dengan ini. Karena plus kali minus akan minus. Sebaliknya seperti yang di bawah ini minus minus, kalau kita kalikan min kali min berarti jadi plus, berarti angka nolnya tidak ada di sini, angka nolnya adalah antara sini dengan sini. Nah, dengan demikian dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas akan tetap saja, karena apabila dari bawah ke atas ini akan positif, jadi akan kebalikannya. Maka rumusnya sekarang kita ganti, bukan I51 lebih besar, tapi kita kasih kurung, kita kalikan dengan sebelahnya sini. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa tanda di sini harus kita balik, karena tadinya adalah ininya positif, setelah kita kalikan dengan negatif tentu akan jadi negatif. Supaya positif lagi maka tandanya harus kita balik. Bila negatif, maka nilainya antara ini dengan ini. Kalau positif, berarti tidak di sini. Oke, kita enter. Maka tetap sama seperti yang semula. Seperti ini. Kemudian kita copy ke bawah. Oke. Nah, yang sini bagaimana? Kita bisa juga melihat mengalihkan ini dengan ini. Tapi apa yang terjadi? Kembali kita ingat bahwasanya prinsip dari bisection adalah membagi dua antara batas atas sama batas bawah. Batas bawah sama batas atas ini kita ambil secara acak. Nah, kalau terjadi keadaan seperti ini misalkan, di sini kita lihat batas bawahnya di min 7, fx-nya positif. Sedangkan di sini fx1-nya juga positif. Batas atasnya adalah positif. Kalau dibagi dua, ini sama-sama positifnya. Akhirnya ini tidak melewati 0, ini juga tidak melewati 0. Akhirnya apa? Sini bergerak ke sini, karena tidak melewati 0 bergerak. Sini juga bergerak ke sini karena dianggap tidak melewati 0 juga. Akhirnya berimpit di tengah. Maka titik 0 yang di sini tidak bakal ketemu. Gagal. Sebaliknya, kalau seandainya titik tengahnya ini ada di sini. Ini misalkan saja ada di sini. Nah, setelah kita lihat fungsinya, sini positif ke negatif, berarti melewati 0. Dia tidak bergerak, karena ada di antara ini dengan ini. Dia juga melihat ini positif, di sini negatif. Dia menyangka titik 0 antara sini dengan sini. Dua-duanya tidak bergerak. Maka tidak bakal ketemu. Maka kalau terjadi seperti ini bagaimana? Maka yang kita lihat salah satu saja. Jadi kalau di sini melewati 0, ya sudah, sini tidak bergerak, sini tapi yang harus bergerak. Nanti akan ketemu salah satu di antara dua titik ini.
Memang bisection hanya bisa menemukan satu titik saja. Meskipun beberapa titik menyinggung 0, tapi dia cuma bisa menemukan satu saja. Oke. Maka bagaimana aplikasinya dalam rumus? Nah, aplikasinya dalam rumus, kita tidak perlu melihat apakah ini dikalikan ini positif atau negatif. Yang penting kita lihat ini saja. Kalau ini sama dengan atasnya, berarti ini yang harus bergerak. Nah, ini dipindah ke tengah. Tapi kalau ini tidak sama, maka ambil yang atasnya. Kalau tidak sama, berarti dia ngambil dari sini. Oke, berarti rumusnya bukan lebih besar seperti ini, tapi kita rubah dalam kurung ini sama dengan ini. Maka ngambil, kalau sama berarti ngambil E51, berarti ngambil yang tengah. Tapi kalau tidak sama berarti ngambil atasnya. Oke. Nah, jadinya sama seperti ini. Maka kalau kita copy ke bawah, jadi seperti ini. Oke. Nah, kita coba. Ini batasnya -1 sama 1, ketemu titik ini. Nah, sekarang kalau kita cari di sini 1 sama 5, misalkan batas atasnya adalah 5, batas bawahnya adalah 1. Maka kita lihat di sini akan ketemu di 2,5 di sini. Kita tidak perlu merubah-rubah ini kepresisiannya berapa angka di belakang koma, dia langsung mencari sendiri di sini. Dalam 1, 2, 3 tahap dia sudah ketemu. Titik 0 ketemu titik di sini. Kalau seandainya batasnya kita ngawur, misalkan dari -1, dari min berapa ini? -3 di sini misalkan. -3. Kita enter, tetap saja ketemu di 2,5. Karena apa? Dia tidak bergerak. Kalau sini bergerak, dia tidak bergerak. Meskipun dia, kita lihat sini sama-sama, sini positif, sini negatif. Seharusnya ini sama-sama tidak bergerak, tapi karena ini tidak bergerak, maka dia harus bergerak. Seperti itu. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Oke? Akan ketemu salah satu di titik. Nah, prinsip bisection ini kita tidak bisa menemukan seluruh titik, maka harus kita gabungkan dengan metode yang sebelumnya, yaitu metode tabulasi. Tapi tabulasi tidak bisa mencari sampai pecahan-pecahan seperti ini. Tentu akan sulit, akan merubah lagi kepresisiannya, merubah lagi. Jadi dengan tabulasi digabung dengan bisection, maka akan lebih cepat dalam mengerjakan ini. Ini kita sementara ini masih mencari persamaan seperti ini. Nah, kita bisa mencari persamaan misalkan 5x pangkat 10 plus 9x pangkat 9 sampai berapapun, asalkan kita tulis di sini rumusnya, ini akan ketemu juga faktornya. Mudah sekali, bukan? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan lagi dengan metode yang lain yang lebih cepat lagi.